Selamat ya Pak, atas pembukaan tempat rehabilitas swadaya pemuda yang baru saja diresmikan Pak Rehan. Terima kasih. Apa tujuan Bapak membangun tempat rehabilitas ini? Ya, baik. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Jadi memang saya punya tujuan mulia. Saya sengaja membangun tempat rehabilitas ini karena saya mau generasi muda, anak-anak muda di zaman sekarang, terutama Gen Z, mereka punya masa depan yang cerah, mereka sehat, mereka berprestasi, mereka pastinya banyak segudang mimpi yang ingin diwujudkan. Dan jujur, saya prihatin dengan keadaan yang terjadi sekarang. Saya sangat mengutuk pihak siapapun yang telah meracuni generasi muda dengan narkoba, dengan miras. Saya sangat mengutuk sekali karena saya mau generasi muda kita adalah generasi muda yang sehat dan berprestasi. Begitu, Mas. Kamu bisa nggak senyum di depan wartawan? Kamu sadar kan? Kita lagi diliput dan ini akan ditayangkan di media. Atau memang kamu lebih memilih hal yang buruk terjadi pada Kayla? Iya Mas, iya. Bagus. Apa pendapat Ibu tentang tempat rehabilitas yang baru dibangun Pak Rehan ini? Dari tadi saya lihat muka Ibu agak murung. Apa Ibu sedang sakit? Maaf, Mas ya sebelumnya, maaf. Istri saya memang belakangan ini sedang kurang sehat. Ya, jadi mungkin belum bisa diwawancara. Baik Pak, terima kasih. Permisi Pak. Permisi. Aku jadi cemas mikirin Kayla di rumah sakit. Aku pengen ke sana. Tapi Mas Rehan pasti nggak akan biarin aku jenguk Kayla. Jadi mereka gerbek gudang. Terus nggak nemuin satupun bukti gitu. Bagus. Kerja kalian bagus. Kerja yang sempurna. Pertahankan. Intan, dengar baik-baik. Aku nggak mau kejadian seperti tadi terulang lagi ketika kita sedang diliput oleh wartawan, oleh media. Aku mau kamu nunjukin wajah bahagia, wajah senang. Ngerti kamu? Iya Mas, aku minta maaf. Kamu minta maaf artinya kamu ngerti kan? Kalau kamu ngerti, kenapa kamu ngelakuin hal seperti itu? Hah? Kenapa ekspresi muka kamu kayak orang gak senang? Kenapa? Awas saja ya Intan. Kalau sampai wartawan menganggap kamu gak bahagia sebagai seorang istri Rehan Permadi. Ngerti kamu? Tapi Mas, kondisi Kayla tuh semakin parah. Seharusnya hari ini dia cuci darah. Dan penyakit ginjalnya tuh semakin parah Mas. Karena itulah yang bikin aku jadi nggak tenang. Oke. Karena hari ini aku sudah mendapatkan kabar yang bahagia dan membuat aku happy. Jadi kamu aku izinin untuk rumah sakit untuk jenguk Kayla. Makasih ya Mas. Sekar, tunggu. Kamu mau pulang kan?
Ini kan udah malam, kalau kamu naik ojek, susah banget dapetinnya. Ini kan bareng sama aku anterin pulang ya. Nggak usah, kamu urus aja pekerjaan kamu sendiri. Nggak usah pedulin aku. Lagian juga aku bukan siapa-siapa kamu kok. Tan, kenapa sih kamu ninggalin aku? Apa kamu nggak percaya aku bisa bahagiain kamu? Intan pasti suka sama hadiah aku kali ini. Kenapa kenangan itu harus kebuka lagi di saat seperti ini? Aku mau benci sama kamu, Tan. Tapi aku nggak bisa. Aku terlalu cinta sama kamu. Siapa ini, Jov? Dia Intan, mantan pacar saya. Saya cinta sekali sama dia, Komandan. Tapi dia lebih milih laki-laki lain. Semua perempuan sama aja, Komandan. Saya cinta banget sama dia, tapi dia malah memilih laki-laki yang lebih kaya dibanding saya. Itulah cinta, Jov. Cinta itu salah satu hal yang nggak bisa kita tebak. Sama kayak takdir. Kadang kita nggak tahu mau dibawa ke situasi yang seperti apa. Bahkan situasi yang nggak pernah kita duga. Ya kayak Komandan sama Suster Sekar kan? Kita lagi bahas Jovi sama mantan pacarnya. Nggak usah dikait-kaitin sama Suster Sekar. Karena emang nggak ada kaitannya. Makanya beli pengait dan biar saling berkaitan gitu. Saya nggak butuh pengait. Udahlah, saya mau pergi. Simpen. Kok aku bisa lupa ya? Sekar kan belum balas WA aku setelah nggak nemuin dia di taman semalam. Pergi kemana, Dan? Saya mau beli pengait buat dipasang di mulut kalian berdua biar nggak jahil, biar nggak bawel. Palingan ketemu sama Suster Sekar ya. Nggak usah kepo ya, itu urusan pribadi saya. Jov, galau boleh. Tapi ingat, nggak boleh terlalu lama. Kita masih punya banyak kerjaan. Siap, Dan. Oh iya, saya tugasin sama kalian berdua untuk cari informasi lebih dalam mengenai gembong miras ilegal. Cari identitasnya, cari alamatnya, cari background dirinya. Semua data diri dia kita harus dapat. Karena apa? Saya butuh nangkap dia secepatnya. Ngerti? Siap, ngerti. Gimana kondisinya? Kamu udah cek belum tekanan darahnya? Tekanan darahnya turun 80/60. Saturasinya gimana? Saturasinya 82%. Dokter minta kita bawa dia sekarang ke ruangan hemodialisa ya. Kalau tidak dia bakal gagal pernafasan. Mbak bertahan ya Mbak, kita akan segera melakukan tindakan. Kenapa pasien ini baru dibawa ke sini sekarang? Kalau telat terus seperti ini, akibatnya bisa fatal. Maaf dok, dari tadi tidak ada keluarga pasien yang mendampingi. Mbak dengar suara saya kan? Tarik nafas ya Mbak, bertahan. Kita semua di sini akan bantu kamu. Saturasinya turun dok, 78%. Sekarang pasang oksigen. Baik dok. Siapkan akses untuk hemodialisa darurat. Jangan buang waktu. Mbak bisa dengar
saya kan? Mbak, ayo bertahan ya saya, Mbak. Jangan berhenti nafas. Mbak. Tahan, Mbak. Syukurlah, kondisi pasien sudah stabil. Maaf mas, maaf. Saya nggak sengaja. Perempuan ini mirip banget sama foto yang pernah aku lihat. Dia mantannya Jovi kan? Sekali lagi saya minta maaf ya mas ya. Saya lagi buru-buru, saya nggak sengaja mas. Iya, nggak apa-apa kok. Mbak Intan bukan? Iya, mas kenal saya. Apa kita pernah ketemu? Enggak, kita nggak pernah ketemu. Kita juga nggak saling kenal. Saya tahu informasinya dari Jovi. Maaf ya mas, saya harus permisi dulu, saya buru-buru. Maaf ya mas. Cari tahu siapa pria itu. Dan satu lagi, cari tahu siapa pria yang dimaksud dengan bernama Jovi itu. Kai, kamu bangun ya Kai. Kakak udah di sini sekarang. Bu, kondisi Kayla sekarang sudah tidak apa-apa. Tadi hampir fatal, nasib baik. Kayla dapat tertolong. Lain kali, jangan sampai telat ya Bu, untuk jadwal cuci darahnya. Ini untuk kebaikan Kayla. Iya dok, maafin saya ya dok. Oh ya Bu, bagaimana rencana transplantasi ginjal waktu itu? Apakah Ibu sudah menemukan donor yang cocok untuk Kayla? Kondisinya sudah mulai menurun. Itu dia dok. Sampai saat ini saya belum menemukan donor yang cocok untuk ginjalnya Kayla. Oh ya dok, kalau boleh saya mau minta tolong. Kalau bisa Kayla dirawat jalan aja ya dok. Tapi saya juga tetap membutuhkan pendamping, perawat untuk merawat Kayla nanti di rumah. Bisa aja, asal tetap rutin datang dan ikutin jadwal pemeriksaannya ya. Untuk suster, nanti bisa saya tugaskan Sekar untuk menjaga Kayla. Maaf, jangan saya ya dok. Saya merasa gagal sebagai perawat pendampingnya kemarin. Nggak ada yang namanya gagal dalam bertugas, selama kita sudah kasih yang terbaik Sekar. Usia manusia itu juga ada garisnya. Sus, saya minta tolong ya. Mungkin saat ini cuma suster satu-satunya harapan saya untuk bantu merawat adik saya. Baik dok, baik mbak. Demi Kayla. Sekar. Tunggu. Ngapain sih kesini? Udah deh, jangan bikin orang makin kesel. Kau marah ya? Siapa yang marah? Saya tuh lagi kerja, bisa nggak usah ganggu? Aku mau nanya, kamu udah baca chat aku belum? Enggak, tunggu dulu Sekar. Tega banget sih. Kalau kaki aku gepeng gimana? Ya makanya minggir. Jangan ganggu orang kerja. Iya, sebentar doang mau ngobrol penting. Gak ada lagi yang perlu diobrolin. Please lah. Ini penting loh. Biar semuanya clear. Minta waktunya sebentar ya. Lebih penting mana sama pasien-pasien saya? Permisi. Apa sebaiknya aku kasih dia waktu ya buat sendiri? Takutnya kalau dipaksain buat ngobrol dia ngerasa terganggu.
Dia makin marah lagi. Halo, Sekar. Ngapain sih masih ikutin saya terus? Kan saya udah bilang kalau saya... Kamu mendengar saya, Sekar? Tolong bantu saya untuk rawat Kayla secara rawat jalan ya. Dan laporkan hasilnya secara berkala kepada saya. Ternyata cuma segitu aja perjuangan kamu, Sat. Ya, saya permisi dulu ya. Jangan pernah main-main sama aku. Mas tolong jangan seperti ini, Mas. Aku tuh cuma jenguk Kayla. Aku cuma pengen tahu keadaan Kayla, adik aku, Mas. Karena kemarin dia telat cuci darah dan sekarang kondisinya makin parah, Mas. Aku mohon, aku nggak ngelakuin apapun, Mas. Jenguk kamu bilang. Jenguk. Kamu pikir aku gak ngelihat apa yang udah kamu lakuin tadi di rumah sakit? Hah? Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu ngobrol sama polisi, ha? Polisi, Mas. Tapi aku nggak ngelakuin apapun, Mas. Mas, demi Allah, aku nggak ngelakuin itu. Demi adik aku, Mas. Demi Kayla. Gak usah kamu bohong. Kamu gak usah bohong nama Tuhan ya. Jovi adalah mantan dari istri bos. Aku tahu. Kamu masih berhubungan dengan mantan kamu. Yang polisi itu kan? Jovi kan namanya? Jovi, enggak, Mas. Aku berani bersumpah. Apa? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Jovi, Mas. Demi Allah, aku nggak mungkin hianatin kamu, Mas. Kamu mau bersumpah lagi? Hah? Mau ngomong ngelantur lagi ke aku? Ingat ya, nyawa adik kamu ada di tangan aku.